Silakan. Bluetooth dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah. Di malam ini kita malam pertama ya, berada di Forest Hill Pangalengan yang cuacanya begitu dingin. Alhamdulillah kita terus dalam kondisi camping pun senantiasa kita tawasau bil haq ya, tawasau bis sabr. Senantiasa kita saling mengingatkan untuk terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di pondok ya, bukan hanya di majelis taklim, tetapi dalam kondisi kita sedang bermain sekalipun terus kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan bermalam 2 malam. Dan tentunya di dalam acara yang kita akan laksanakan ini tidak lepas dari tawassul bil haq ya, tanasuh, saling mengingatkan agar kita tidak lupa untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena an-nasihah atau tanasuh, saling memberikan nasihat adalah merupakan rukun ya di dalam Islam, yang tidak boleh seseorang yang mengaku dirinya beragama kemudian merasa kebal dari nasihat. Siapapun butuh kepada nasihat, terlebih kita hamba-hamba yang lemah ya, hamba-hamba yang mungkin terkadang jatuh kepada sebuah kesalahan, maka sangat butuh kepada nasihat. Ya, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan yang diriwayatkan oleh Muslim, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Imam Nawawi rahimahullahu taala sebagai pensyarah yang lainnya, Ibnu Daqiqil Aid, mengatakan bahwasanya ad-dinu an-nasihatu mu'arrafan, dua-duanya dengan alif lam ta'rif. Ad-dinu an-nasihatu. Ini menunjukkan artinya adalah agama itu adalah nasihat. Artinya tidak ada yang beragama kecuali harus dengan nasihat. Jadi tidak akan tegak agama itu kecuali dengan nasihat. Kemudian dibawakan hadis al-hajju al-arafatu, haji itu adalah arafah. Artinya tidak akan tegak dan tidak sah seseorang yang melakukan ibadah haji kalau tanpa dibarengi dengan dengan wukuf di Arafah. Ya, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang kemudian Rasul mengatakan kepadanya, "Ya Abdullah, iqra alayya al-Qur'an." Bacakanlah untukku Al-Qur'an ya Abdullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kaifa aqra'u alayka wa alayka unzal?" Ya Rasulullah, bagaimana saya akan membacakan Al-Qur'an kepadamu padahal Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu? Artinya Rasulullah sudah hafal betul Al-Qur'an. Sudah hafal betul makna kandungannya. Tapi untuk apa juga saya bacakan itu kepada engkau gitu. Seakan-akan demikian maknanya. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbu an asma'a min ghairi." Saya suka untuk mendengarkan Al-Qur'an itu dari selain saya. Ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya kadang-kadang kita tahu ayat, tahu hadis, tahu dalil. Tapi ketika ayat, hadis, dalil tersebut disampaikan oleh orang lain, itu kadang-kadang kita menerimanya beda. Lebih berkesan. Ya. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah problema, tahu kita tentunya dalam dalil problema ini kita harus begini dan begitu.
Tapi kalau kemudian orang lain menyampaikannya dengan nasihat, apalagi dengan kalimat yang halus, kalimat yang lembut, kemudian kita terima dengan lapang dada, itu akan lebih bisa kita realisasikan dalil itu. Makanya penting di antara kita ya, tanasuh, saling mengingatkan. Karena tentu di antara kita nggak terus-menerus dalam kondisi taat terus sama Allah ya, kadang-kadang kita jatuh gitu. Maka di sanalah perlu kita saling mengingatkan untuk terus bangkit ya, untuk terus semangat. Apalagi kalian thalabul ilm, kadang hari ini semangat, besok malas, besoknya lagi semangat. Itu seperti itu kondisinya. Ya, karena memang begitulah amalan, begitulah ibadah. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kullu amalin sirah wa kullu siratin fatra. Setiap amal itu ada kalanya apa dia? Dia naik, dia semangat. Ya, wa kullu siratin fatra. Setiap kenaikan yang kesemangatan itu ada kalanya dia apa? Ada kemunduran, artinya malas. Maka kondisi-kondisi seperti ini itu menimpa kepada kita. Ya, kita melihat mungkin para masyayikh, mereka Masya Allah rajin, tapi ada waktu-waktu mungkin datang kepada mereka malal. Malal ini bosan. Tapi terus, karena saling mengingatkan, terus saling tanasuh gitu ya. Pentingnya kadang kita mendengar dari orang lain. Ya, kenapa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu lisan, dua telinga, supaya apa? Kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Lebih banyak mendengar daripada apa? Bicara. Maka tentu ya nanti kalian dimanapun berada untuk senantiasa tanasuh, untuk senantiasa untuk tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Terlebih tanasuh, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr adalah syarat yang mana syarat tersebut termasuk daripada syarat di mana seseorang akan dikecualikan oleh Allah dari kerugian. Ya, yang kita ketahui dalam surat apa? Surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya manusia betul-betul ada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, saling mengingatkan, memberikan wasiat untuk melakukan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling memberikan wasiat untuk senantiasa bersabar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu, wal asri, demi masa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama makhluknya, menunjukkan makhluk itu besar di sisi Allah. Makhluk itu mempunyai kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut salah satu daripada nama waktu, wal asri, demi masa. Banyak dalam ayat lainnya, wal fajri, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wal lail, demi waktu malam. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya waktu-waktu tersebut adalah merupakan waktu yang berharga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk ingat loh dengan waktu. Ingat apa dengan waktu. Karena perlu kita ketahui, mungkin sekarang antum masih berumur 14, 15 ya. Tidak terasa nanti antum sudah berumur, berkeluarga, mempunyai anak, cucu. Kondisi kalian seperti ini dulu gitu ya. Dan sekarang saya sudah punya anak, sudah gede-gede anaknya. Itu perasaan baru kemarin. Dan sekarang tidak terasa ternyata anak-anak udah pada gede gitu. Padahal barusan kemarin perasaan saya itu masih anak-anak seperti kalian. Sekarang udah punya anak seperti kalian. Dan inilah kondisi waktu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taqumu sa'atu hatta yataqarraba zaman. Tidak akan tegak hari kiamat sampai terasa berdekatannya waktu. As-sanatu kasyahri, 1 tahun seperti 1 bulan, kata Rasulullah. Wa syahru kal jum'ah, 1 bulan seperti 1 Jumat. Wal jum'atu kal yaum, 1 Jumat seperti 1 hari. Wal yaumu kasa'ah, 1 hari seperti 1 jam. Wa sa'atu ka khirqatil waraqah, 1 jam itu seperti terbakarnya dedaunan.
Dan itu kita rasakan. Ya, ketika anak masih seumuran kalian, perasaan baru kemarin SMP, SMA, sekarang udah punya anak yang mau masuk SMA. Ini menunjukkan waktu itu begitu cepat sekali berlalu. Ya, begitu cepat sekali apa? Berlalu. Dan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Karena Rasul mengatakan tidak akan tegak hari kiamat sampai terasa berdekatannya apa? Waktu. 1 tahun seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 minggu. 1 minggu seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 jam. Kalian tadi bangun pagi subuh. Sekarang kita udah mulai malam mau tidur lagi gitu ya. Perasaan baru tadi kita bangun. Sekarang udah mau tidur lagi. Rasulullah SAW mengibaratkan 1 hari itu seperti apa? 1 jam. Dan begitulah waktu terus seperti itu. Kalau kemudian kita tidak termasuk orang yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka khawatir kita termasuk orang yang merugi. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia betul-betul ada di dalam kerugian. Artinya seluruh manusia ini rugi. Al insan lil jinsil insan. Artinya manusia ini di sini ada lil istighraq, ada lil jinsil insan. Artinya umum semua manusia mereka adalah rugi kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapapun manusia itu, maka mereka termasuk ke dalam lafaz al-insan. Maka dia adalah orang yang rugi. Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 ciri, 4 golongan dari orang-orang itu. Yang pertama, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan yang beriman di sini adalah berilmu. Ya, pernah kalian masuk usul salasah sudah sampai? Beriman di sini dikatakan oleh para ulama yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian adalah yang pertama orang itu beriman. Arti beriman di sini apa? Berilmu. Karena antara iman dengan ilmu ini adalah sebuah atau suatu perkara, 2 sifat yang tidak mungkin dilepaskan. Ketika dia beriman, otomatis dia berilmu. Ketika dia berilmu, otomatis dia beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut, orang yang paling beriman kepada Allah adalah orang yang berilmu atau dari kalangan para ulama. Semakin itu para ulama semakin berilmu, semakin dia khasyah, semakin dia beriman, semakin dia takut. Makanya orang yang paling takut, orang yang paling beriman siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama inni akhsyakum atqakum lillahi minkum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Kenapa? Apa alasannya? Karena Rasul paling berilmu. Rasul paling berilmu tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Rasul paling berilmu tentang apa? Tentang surga, tentang neraka. Apalagi pernah diperlihatkan ketika Isra Mi'raj bagaimana tentang indahnya surga dan bagaimana tentang dahsyatnya api neraka. Rasulullah melihat itu. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau kalian mengetahui seperti yang aku ketahui. Artinya Rasulullah mengetahui banyak tentang Allah dibanding kita. Makanya Rasul paling berilmu dan paling bertakwa. Yang pertama yang dikecualikan kerugiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang beriman. Ilal ladzina amanu. Masuk ke dalamnya adalah ilal ladzina amanu, yaitu adalah orang-orang yang berilmu. Dalam surat apa ini Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surat apa itu? Al-Mujadalah. Yarfa'illahu, Allah akan mengangkat. Yarfa'illahu alladzina amanu. Allah akan mengangkat orang-orang beriman. Ya, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu. Maka di dalam ayat ini digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara iman dengan ilmu. Bahwasanya Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu. Makanya iman dari definisi Ahlussunnah wal Jamaah, iman adalah qaulun bil lisan. Diucapkan dengan lisan.
wa'tiqadu bil jinan, diyakini dengan hati, wal amalu bil jawarihi wal arkan, diamalkan dengan anggota badan. Maka seseorang dia tidak akan i'tiqadu bil jinan kalau tanpa diberi dengan ilmu. Ya. Dia tidak akan meyakini sesuatu kalau dia tidak dibarengi dengan ilmu. Maka pentingnya kenapa kita harus berilmu, agar kita bertambah keimanan kita. Agar kita bertambah keimanan kita. Maka di sini yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu, ya, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah. Wal malaikatu, begitu pula para malaikat mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang paling berhak disembah kecuali siapa? Kecuali Allah. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Begitu pula ulul ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu, mereka tegak dengan keadilan. Bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sampai para ulama mengatakan bahwasanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sejajarkan persaksian Allah dengan persaksian para malaikatnya dengan persaksian orang-orang yang berilmu. Ya, dengan persaksian orang-orang yang berilmu, sampai Allah sejajarkan ayat itu. Sampai dalam Fathul Qadir, ya. Nanti bisa dilihat lagi. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam tafsirnya mengatakan, kalau seandainya di sana ada pekerjaan yang lebih bagus daripada talabul ilmi, daripada mencari ilmu, maka Allah akan sejajarkan kedudukan itu dengan persaksian Allah, malaikat, dan juga orang-orang yang berilmu. Karena tidak ada yang lebih bagus daripada ilmu. Tidak ada yang lebih bagus daripada ilmu. Sampai Rasulullah SAW ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah ya Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah, zidni, tambahkan aku ilman, ilmu. Kalau ada sesuatu yang lebih baik daripada ilmu, maka Allah akan perintahkan nabinya untuk minta tambahan itu. Tambahan apa? Ya, harta, tambahan istri, tambahan rumah, tambahan apa itu? Maka Allah akan perintahkan untuk minta tambahan itu. Tetapi karena tidak ada yang lebih baik daripada ilmu, maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan apa? Tambahan ilmu. Ya. Kenapa? Karena dengan ilmu seseorang bisa menggapai semuanya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, maka baginya untuk berilmu. Ingin dunia saja kita harus berilmu. Wa man arada al akhirah, dan barang siapa yang ingin akhirat, maka fa'alaihi bil ilmi. Maka baginya pun untuk berilmu. Ingin dunia saja harus ada ilmunya. Kita pengen dunia nih. Usaha apapun itu harus digeluti dunianya, ilmu tentang dunia itu. Apalagi akhirat. Apalagi surga. Gitu ya. Maka yang pertama yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak menjadi orang merugi, yang pertama adalah orang yang berilmu, beriman. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ya, 122, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Gak pantas sebagai orang beriman untuk pergi berjihad seluruhnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Gak pantas sebagai orang-orang beriman untuk pergi berjihad seluruhnya. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, kalaulah seandainya ada dari sekelompok itu orang-orang yang liyatafaqahu fid-din, orang-orang yang memperdalami ilmu agama. Untuk apa tujuannya? Liyundiru qaumahum, agar mereka bisa memperingatkan kaumnya. Idza raja'u ilaihim, tatkala mereka kembali ke kampungnya, la'allahum yahdharun, agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah ketika ada seruan jihad sekalipun, ini nggak boleh orang-orang pemuda-pemuda ini jihad semuanya. Tapi harus ada satu orang, dua orang yang dia apa? Satu orang, dua orang yang dia apa? Yang dia menuntut ilmu agama.
Bayangkan kalau kemudian ya para pemuda yang sehat-sehat gitu ya, pergi berjihad semuanya meninggalkan istrinya, anak-anak perempuan, kakek-kakek yang jompo, nenek-nenek yang jompo. Kemudian yang jihad ini semuanya meninggal di medan perang, tidak ada satupun yang memperdalam ilmu agama. Terus siapa yang nanti yang memberikan dakwah kepada mereka? Siapa yang menyampaikan ilmu kepada mereka? Allah berfirman apa? Liyundiru qaumahum. Tujuannya agar orang-orang memperdalami ilmu agama ini bisa memperingatkan kaumnya. Kaum yang mana? Kaum yang ditinggalkan tadi di negerinya. Idza raja'u ilaihim. Ketika mereka pulang, ketika mereka kembali ke kampungnya, agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban yang pertama agar kita terhindar dari kerugian kata Allah adalah kita harus apa? Berilmu, beriman, berilmu. Yang kedua setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala ilal ladzina amanu wa amilus solihat, dan beramal soleh. Artinya seseorang ketika dia sudah ada kewajiban berilmu, nggak cukup sampai di sana. Tapi harus diamalkan ilmunya. Harus apa diamalkan ilmunya. Menurut pepatah ulama Arab mengatakan ya, al-amalu al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah, nggak ada manfaatnya. Walaupun ada sedikit manfaatnya, ya hanya bisa menaungi saja, tidak bisa diambil ya manfaat buahnya karena tidak berbuah. Kalau hanya ilmu saja tanpa diamalkan itu tidak ada manfaatnya. Di dalam sebuah hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an ilmihi fima fa'ala bih. Akan tetap kaki seorang hamba nanti dia di hari kiamat tidak akan bergerak gitu ya. Sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmunya. Apakah sudah diamalkan ilmunya? Kalian para penuntut ilmu, ya. Kalian sedang belajar di pesantren. Sedang memperdalami ilmu agama. Ini sudah kalian lakukan. Yang kedua berarti apa? Berupaya bagaimana kalian apa? Minta hidayah kepada Allah untuk mengamalkan ilmu itu. Ilmu adalah hidayah dari Allah. Ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk memperdalami ilmu agama, itu hidayah, taufik. Dan itu tidak diberikan kepada orang-orang, kebanyakan manusia, ya, ilmu itu. Sampai Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberikan ilmu itu, hikmah itu kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberikan kepadanya hikmah, ilmu, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Artinya ilmu ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan saja, Allah cintai saja. Ya. Jadi ketika kalian diberikan kemudahan Allah mencari ilmu agama, berarti ini adalah bentuk cinta Allah kepada kalian. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia di dalam ilmu agamanya. Innallaha yu'ti dunya ala ma yuhib wa ala man la yuhib. Sesungguhnya Allah akan memberikan dunia itu kepada orang yang dicintai dan juga kepada orang yang tidak dicintai. Wala yu'til ilma illa ala man yuhib. Dan tidaklah Allah memberikan ilmu, iman, itu kecuali kepada orang yang dicintai saja. Jadi dunia ini Allah berikan kepada orang kafir, orang jelek sekalipun, Allah berikan dunia kepada mereka. Orang beriman pun dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memberikan ilmu, iman, kecuali hanya kepada siapa? Kepada orang yang dicintai saja. Berarti bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, salah satunya dengan cara apa? Dengan cara hamba tersebut dimudahkan untuk mencari ilmu. Maka ini salah satu posisi, kondisi di mana kalian harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian dimudahkan untuk mencari ilmu agama, menghafal Quran, menghafal hadis, ya. Mempelajari akidah yang benar, fikih, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Taib. Dan yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah kewajiban setelah berilmu kita harus beramal. Kewajiban yang kedua adalah setelah berilmu kita harus beramal dengan ilmu. Karena kalau seseorang dia tidak beramal dengan ilmu,
sebagaimana perkataan Sufyan bin Uyainah, semoga Allah meridainya, semoga Allah merahmatinya, seorang tabi'in besar. Beliau mengatakan man fasada ya min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Barang siapa yang ada kerusakan dari kalangan para ulamanya, maka di dalamnya ada penyerupaan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi mereka berilmu, tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Innal ladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang telah kami berikan kepadanya Alkitab, khususnya adalah orang-orang Yahudi, kata Allah, ya'rifunahu, mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Betul-betul yakin Nabi Muhammad ini dari kecil siapa bapaknya, ibunya siapa, pamannya siapa, dari golongan mana, kakek, itu sudah ada. Sehingga mereka betul-betul mengenal Nabi Muhammad ini sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi ketika datang Nabi Muhammad, apakah mereka beriman? Tidak beriman. Berarti mereka tidak beramal dengan ilmu. Maka seseorang yang berilmu tetapi dia rusak ilmunya, tidak diamalkan ilmunya, maka kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala fa fihi syabahun bil yahud, ada bentuk penyerupaan dengan orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Dan barang siapa yang ada kerusakan dari kalangan abid-abidnya, tukang ibadah-ibadahnya, maka di dalamnya ada bentuk penyerupaan dengan orang-orang Nasoro. Karena orang Nasoro mereka rajin ibadah, tetapi tidak didasari dengan ilmu. Orang Nasoro ini ibadahnya banyak, tetapi apa? Tanpa didasari dengan ilmu. Maka kita umatan wasaton, kata Allah. Umat pertengahan di antara siapa? Antara Yahudi dengan orang-orang Nasrani. Kaum muslimin berarti harus berilmu dan harus beramal. Kewajiban yang kedua adalah beramal. Kemudian kewajiban yang ketiga, sebagaimana Allah berfirman, watawasau bil haq, dan saling memberikan wasiat untuk senantiasa melakukan kebenaran. Yang artinya adalah berdakwah. Artinya adalah berdakwah. Setelah kita berilmu, kemudian kita beramal. Setelah beramal, nggak berhenti sampai di sana. Ada kewajiban bagi kita beramal. Kalian sudah mencari ilmu nih, lagi proses tahapan mencari ilmu. Lagi proses tahapan beramal dengan ilmu. Berarti nanti ketika keluar dari pesantren, ketika kalian sudah menganjak dewasa, keluar dari pesantren, ya, ada waktu di mana kalian harus berdakwah, menyampaikan ilmu yang kalian miliki itu. Nggak boleh dibiarkan sendiri. Ya. Harus disampaikan kepada yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Rasulullah memerintahkan kita untuk menyampaikan dakwah, walaupun satu ayat yang kita miliki, sampaikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah oleh kalian, dakwahilah oleh kalian kepada Tuhan kalian dengan cara yang hikmah, yang bijaksana. Ya, wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan cara wejangan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berikanlah perdebatan-perdebatan yang baik. Di sini Allah berfirman apa? Ud'u, ajaklah. Berarti ada perintah dari Allah untuk kita berdakwah. Bahkan dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah ala basirah. Aku mengajak kalian untuk kembali kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Siapa yang mengajaknya? Anak, kata Rasulullah, wa manittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Maka menurut ulama ahlu tafsir mengatakan barang siapa yang mengaku dirinya pengikut Rasulullah, berarti dia harus berdakwah. Karena di sini Allah berfirman apa? Ya, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Aku mengajak kalian untuk kembali kepada Allah di atas ilmu. Siapa yang mengajaknya? Anak, yaitu Rasulullah, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Maka siapapun yang mengaku dirinya pengikut Rasulullah berarti dia harus berdakwah. Jadi nggak ada kata kemudian dakwah itu tugasnya para ustadz, dakwah itu tugasnya para kiai, para ajengan. Nggak ada. Dakwah itu tugasnya bagi siapapun yang tahu tentang ilmu. Mau 1 ayat, mau 2 ayat, mau 3 ayat, sampaikan itu.
Paham ya? Dan dakwah itu nggak harus di mimbar-mimbar, di podium-podium, ya. Nggak harus seperti itu. Ketika kita sedang ngopi, sedang ngobrol, sedang ke pasar, bertemu dengan teman, perlu kita dakwahi tentang masalah curang dalam dagangan, tentang masalah apapun itu. Kita tahu ini kesalahan, kita sampaikan dakwah. Itu namanya dakwah. Ya, jadi nggak harus kemudian di atas mimbar, di atas podium. Kita sampaikan apa yang kita ketahui. Mengingatkan, ya. Mengingatkan apalagi di antara kalian sebagai para penuntut ilmu, saling mengingatkan untuk tidak jatuh kepada sebuah kesalahan. Saling mengingatkan untuk terus semangat di dalam mencari ilmu agama, dalam menghafal. Harus manfaatkan waktu-waktu kalian, sayang sekali ya. Harus betul-betul semangat. Kalau kalian tidak berletih-letih sekarang, ya, terus kapan kalian? Mau nanti sudah tua kalian baru berletih-letih? Tidak. Banyak orang-orang yang kemudian apa? Ingin kembali ingin kembali diputar waktu. Laita syabab, dalam sebuah ungkapan syair mengatakan laita syababa yaudu yauman. Kalaulah seandainya waktu muda itu kembali satu hari saja. Fa ukhbiru bima fa'alal masyib. Maka saya akan kabarkan kepada orang-orang muda apa yang dilakukan oleh orang-orang tua. Banyak orang yang mengeluh ketika tua, kenapa ya saya dulu nggak seperti ini, seperti itu. Kalau kita nggak letih sekarang waktu muda, otomatis kita akan letih nanti waktu tua. Capek kita waktu tua. Tapi kalau kita waktu muda ini letih gitu ya, menghafal, letih belajar, kita akan mendapatkan kemudahan nanti di waktu tua. Ini adalah mujarab, perkara yang terjadi gitu ya. Maka ini perlu untuk senantiasa diingatkan, ya, sesama kalian saling mengingatkan. Ketika belajar ada teman yang malas, ingatkan, ya, saling mengingatkan untuk terus agar diberikan apa? Kesemangatan. Maka yang ketiga adalah tadi apa? Kewajiban yang ketiga, berdakwah. Kewajiban yang ketiga adalah berdakwah. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawasau bis sabr." Dan saling memberikan wasiat, nasihat, wejangan untuk senantiasa bersabar di atas dakwah. Untuk senantiasa bersabar di atas dakwah. Bersabar menghindari kemaksiatan, bersabar untuk senantiasa taat sama Allah, bersabar di dalam dakwah. Karena hakikatnya dakwah ini tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jangan kita anggap, Masya Allah ini Ustadz ini enak ya kemana-mana, Ustadz ini Masya Allah enak kemana-mana. Perjuangan. Mereka itu perjuangan. Apalagi perjuangan ini niat. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ubtulina bisyuhrah. Aku telah diuji oleh Allah dengan kemasyhuran. Jadi masyhur ini sesuatu yang sesuatu yang berat, ujian itu. Ya. Ada orang-orang yang sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu 'abdan taqi al-khafi al-ghani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang hamba yang taqi, bertakwa, tapi dia tersembunyi. Al-ghani. Ya, sampai kita tahu siapa? Uwais Al-Qarni. Semoga Allah merahmatinya, termasuk tabi'in kabir. Min kibarit tabi'in. Orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Umar bin Khattab, "Atakum Uwais." Akan datang kepada kalian seseorang yang namanya Uwais. Min Bani Qaran minal Yaman. Uwais Al-Qarni dari Yaman. Kalau kalian mendapatkan sosok namanya Uwais, mintalah kepadanya untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata Allah, Uwais ini dijabah doanya. Sampai Umar, pas Khalifah Umar, pas masa kepemimpinan beliau nyari ke kafilah orang-orang, kumpulan orang-orang Yaman, sampai orang Yaman nggak ada yang tahu siapa Uwais ini. Sampai dikabarkan bahwa Uwais ini jauh-jauh Rasulullah mengabarkan akan ada orang yang namanya Uwais yang doanya mustajab, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala orang itu. Orang-orang Yaman nggak tahu. Coba di setiap negara Yaman itu kan ada bani-baninya. Disebutkan dari Bani Qaran, Uwais Al-Qarni. Akhirnya datang ke Bani Qaran. Di antara Bani Qaran ini nggak ada yang tahu juga namanya Uwais. Siapa Uwais itu? Ketika disebutkan Uwais ini dulu penyakitnya penyakit albino, kemudian sembuh. Hanya tersisa semaudu dirham. Jadi masih ada
albinonya sebongkah gini ya, semata uang. Ada yang ingat, oh mungkin Uwais yang itu, yang punya ibu. Dan ternyata didatangi betul Uwais. Dikabarkanlah bahwasannya Rasulullah mengabarkan kepada kami, kata Umar, bahwasanya Anda begini-begini, dijabah doanya. Kemudian Umar minta didoakan oleh Uwais. Kata Uwais, ya Khalifatul Mukminin, engkau ini adalah khalifah. Engkau ini adalah sahabat Rasulullah, engkau lebih mulia dari saya, pasti doanya lebih mustajab. Tapi kata Umar, lah, engkau telah disaksikan oleh Rasulullah, doamu akan dijabah sama Allah. Akhirnya orang-orang pada tahu. Ya, orang-orang pada tahu. Sampai ketika Uwais pulang dari Mekah, pengennya kemana? Nggak ke Yaman lagi, karena orang-orang pada tahu. Akhirnya pulangnya ke Irak. Di Irak pun ternyata ada yang tahu. Sebagian mengatakan Uwais meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diwafatkan, supaya tidak terkenal. Ya, jadi ada orang-orang yang justru dengan terkenal merasa itu adalah bencana, itu adalah ujian. Itu adalah ujian. Maka tentu yang keempat ini, poin yang keempat adalah berdakwah. Mau nanti dikenal atau tidak dikenal, ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau banyak pengikutnya ataupun tidak banyak pengikutnya, yang terpenting kewajiban kita karena kita sudah berilmu, beramal, ya, maka kita berdakwah dan bersabar di atas dakwah. Bersabar di atas dakwah. Karena dakwah itu perlu dengan ujian. Dakwah itu perlu dengan apa? Kesabaran. Apalagi yang kita sampaikan ini dakwahnya siapa? Dakwahnya para nabi. Dakwahnya para rasul. Ya, bukan dakwah ngajak orang ke partai, bukan. Bukan dakwah ngajak orang ke golongannya, bukan. Dakwah mengajak orang kembali kepada Allah dengan bertauhid, mengikuti sunnah Rasulullah. Dakwah itu dakwah tauhid. Ya, perhatikan. Nanti ditanya, perhatikan. Dakwah yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin." Begitulah kami akan jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa. Ya. Maka begitulah kami akan jadikan bagi setiap nabi ada musuhnya. Nabi ini apa? Lafaz naba'a, nabi ini diambil dari kalimat naba'a. Artinya apa? Memberikan kabar. Memberikan kabar artinya orang yang berdakwah nabi ini. Maka barang siapa yang berdakwah seperti berdakwahnya para nabi, dia akan ada ujian, akan ada rintangan di dalam berdakwah. Apalagi yang kita sampaikan adalah tauhid. Yang kita sampaikan adalah sunnah, mengajak orang kembali kepada Allah saja, tidak boleh berbuat syirik, nggak boleh percaya dukun-dukun. Nah, banyak orang yang kemudian tersinggung dengan ini. Kalian akan diganggu dakwah kalian. Tapi itulah dakwah para nabi, para rasul. Pernah kita sampaikan, siapa anak pamannya Khadijah bintu Khuwailid yang ahlul kitab? Waraqah bin Naufal. Pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibawa oleh siapa? Oleh malaikat Jibril ke dalam gua dan dikatakan ikro. Ma'ana biqari, kata Rasul. Saya nggak bisa membaca. Kemudian ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunlah 5 ayat surat Al-Alaq. Kemudian setelah itu Rasulullah lari dan datang kepada Khadijah. Zamilun. Dathiruni. Selimutilah saya. Khadijah kaget loh. Kenapa ini? Ya, nggak mungkin ada yang mau mencelakai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul dikenal sebagai seorang yang baik, orang yang santun, nyambung silaturahmi, tidak dikenal sebagai seorang pendusta. Jadi nggak akan mungkin ada orang yang mau menyakiti Rasul, nggak mungkin. Diceritakan oleh Rasulullah tadi di gua begini dan lain sebagainya. Maka kemudian dibawa oleh Khadijah bintu Khuwailid kepada anak pamannya yaitu Waraqah bin Naufal, dan beliau ini ahlul kitab. Ketika diceritakan apa yang terjadi, apa kata Waraqah bin Naufal? Wallahi hadan namus, demi Allah itu adalah namus. Namus itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Ya, apa kata Waraqah bin Naufal? Wallahi demi Allah, ma jaa ahadun bimithli ma jaa bihi ila udhiya. Demi Allah tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang dia bawa, yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, pasti dia akan diuji. Pasti dia akan disakiti, pasti dia akan diusir. Dan ketika hari itu datang dan saya ada, saya adalah orang yang pertama membelanya. Karena tahu Waraqah ini bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah sebagai nabi. Tapi Allah takdirkan Waraqah bin Naufal meninggal sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul.
Artinya apa? Artinya tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang dibawa oleh orang ini, oleh Nabi Muhammad ini pasti akan diuji. Pasti akan disakiti. Artinya apa? Berarti dakwah itu butuh dengan kesabaran. Dakwah ini nggak seperti dakwah pramuka, di sana senang, di sini senang. Di mana-mana senang. Dakwah itu ujian. Di sana mungkin ada ujian ini, di sana ada ujian itu. Maka apa? Kewajiban yang keempat, tawasau bis sabr. Saling memberikan kesabaran ya di dalam dakwah. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala dalam ayat Al-Asr ini, ada 4 kewajiban bagi seorang yang beriman, ya, bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban pertama apa? Berilmu. Kewajiban yang kedua adalah beramal. Kewajiban ketiga berdakwah. Kewajiban yang keempat bersabar di atas dakwah. Kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, law tadabbarun nas ala hadhihi surah lawasi'athum. Kalau seandainya manusia menghayati surat ini, Al-Asr ini, maka akan cukup bagi mereka. Artinya cukup ayat ini sebagai pendorong bagi mereka untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena cukup ketika kita ingin menjadi orang yang tidak merugi, cukup kita beriman, berilmu, cukup kita beramal dengan ilmu, cukup kita berdakwah, dan cukup kita bersabar di atas dakwah. 4 poin ini yang kemudian kita akan dikecualikan oleh Allah dari orang-orang yang merugi. Maka ikhwan fillah wa perlu ya untuk kita senantiasa mengingatkan 4 kewajiban. Ini kewajiban. Sampai kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ini adalah kewajiban bagi kita. Berilmu, beramal, berdakwah, bersabar di atas dakwah. Nggak bisa, saya mah pengen berilmu, beramal saja, dakwah sama sabar dakwah man, nggak tahu, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Karena 4 poin ini harus ada. Dia berilmu dulu, beramal, berdakwah, dan bersabar di atas dakwah. Saya mah pengennya berilmu saja sama beramal dan berdakwah. Nggak tahu sabar bisa apa nggak? Nggak bisa seperti itu. 4 poin ini harus ada semuanya. Biar kita apa? Tidak termasuk orang-orang yang merugi. Taib, dipahami ya insya Allah ya. Taib itu saja mungkin ya. Untuk malam ini yang bisa sampaikan. Nanti insya Allah mudah-mudahan setelah subuh kita adakan sedikit lagi nasihat ya. Agar senantiasa terus kita dalam kondisi tawasau bil haq. Ya, tanasuh. Saling mengingatkan, saling menasihatkan. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.